Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit HIV/AIDS. Apa sih HIV atau AIDS itu? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih sehingga dapat merusak sistem kekebalan manusia. Berikut, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome yang merupakan dampak atau efek perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Di sini pun juga ada penyebab HIV atau AIDS. Terdapat dua jenis virus penyebab AIDS, yaitu HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 banyak ditemukan di daerah seperti daerah Barat, Eropa, Afrika Tengah, Selatan, dan Timur. Sedangkan HIV-2 banyak ditemukan di Afrika Barat. Ketika kita terkena virus HIV, kita tidak langsung terkena AIDS. Untuk menjadi AIDS dibutuhkan waktu yang lama, yaitu beberapa tahun untuk dapat menjadi AIDS yang mematikan. Jadi ketika seseorang terkena virus HIV, itu dia tidak langsung terkena AIDS. Jadi untuk menjadi AIDS, dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjadi AIDS, dan AIDS itu yang mematikan. Dan di sini pun ada virusnya. Saudara-saudara bisa melihat, ini dialah virusnya, virus AIDS. Kemudian, melalui apa sih HIV/AIDS menyebar? Cairan yang keluar dari tubuh manusia yang menderita HIV atau AIDS bisa menyebarkan virus HIV ke orang sehat, seperti melalui darah, sperma, cairan vagina, dan ASI atau air susu ibu. Jadi, HIV atau AIDS ini dia menyebar itu melalui darah, seperti contohnya itu suntikan, donor darah, sperma ini ketika orang yang melakukan hubungan seks, otomatis sperma dari laki-laki tersebut akan dipindahkan ke perempuan, dan perempuan itu pun akan tersebut mengalami penyakit AIDS. Adapun cairan vagina, ASI, air susu ibu, anak kecil yang bayi yang menyusui, ketika ibunya mengalami penderita HIV atau AIDS ini, otomatis balita yang menyusui atau yang disusui itu otomatis akan positif HIV juga. Kemudian apa semua cairan tubuh bisa menyebabkan HIV/AIDS? Cairan tubuh yang tidak mengandung HIV pada penderita HIV positif. Yang pertama, air liur, air ludah, saliva. Yang kedua, feses, kotoran, BAB, tinja. Kemudian air mata, air keringat. Terus urin, air seni, air kencing, air pipis. Saudara-saudara bisa melihat ini adalah contoh-contoh orang yang menderita HIV atau AIDS. Saudara-saudara bisa lihat orangnya, kondisi tubuhnya, fisiknya itu seperti apa. Ini adalah penderita HIV/AIDS. Apa sih gejalanya? Yang pertama itu demam tinggi yang berkepanjangan. Yang kedua, penderita akan mengalami napas pendek, batuk, nyeri dada, dan demam. Hilangnya nafsu makan, mual, dan muntah, mengalami diare yang kronis. Penderita akan kehilangan berat badan, turun hingga 10% di bawah normal. Kemudian batuk berkepanjangan. Adapun infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan. Jadi, saudara-saudara, itu adalah gejala dari orang yang akan menderita penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terkena HIV atau AIDS? Yang pertama, abstinensi atau tidak melakukan hubungan seksual. Jadi saudara-saudara, kalau tidak mau mengalami HIV atau AIDS itu, saudara-saudara tidak boleh melakukan hubungan seksual atau seks bebas. Jangan berganti-ganti pasangan seksual. Jadi ketika saudara-saudara sudah dengan satu orang, tidak boleh lagi dengan orang lain karena itu berisiko sangat tinggi. Kemudian jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi saudara-saudara,
jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah ini artinya seks bebas ya. Jadi ketika suami istri yang sudah menikah dengan sah baru bisa melakukan hubungan seksual. Kemudian ketika menggunakan seksual juga harus menggunakan kondom, terutama untuk kelompok perilaku risiko tinggi. Jangan jadi donor darah. Jadi orang-orang laki-laki yang tergolong dalam kelompok perilaku risiko tinggi itu jangan donor darah sembarangan. Yang kedua, seorang ibu yang didiagnosa positif HIV sebaiknya jangan hamil. Jadi ketika seorang ibu positif HIV, otomatis dia jangan hamil, karena ketika dia hamil, anak yang dikandungnya itu pasti juga akan positif HIV. Terus penggunaan jarum suntik sebaiknya sekali pakai. Jadi contohnya itu ketika kita melakukan suntikan, itu jarum yang dipakai itu hanya pakai sekali, tidak boleh dipakai berulang-ulang atau dioforkan untuk orang yang lain. Jauhi narkoba. Otomatis narkoba ini adalah salah satu sarana penyebaran HIV atau AIDS. Jadi di sini adapun kata-kata motivasi itu jauhi penyakitnya bukan orangnya. Jadi jauhi penyakit bukan orangnya, otomatis selalu jaga kesehatan, jauhi pergaulan-pergaulan bebas seperti hubungan seksual, seks bebas, narkoba itu. Ya, sampai di sini penyuluhan dari saya. Sekian dan terima kasih.